Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Ustadz Anwar dan juga seluruh kru Majelis Cinta. Siang hari ini saya berada di kantor Spides, backgroundnya background berwarna kayak background ada apa dengan cinta, ya kan? Kalau Sedanwar merah, kuning, hijau, biru ya. Jadi Pelangi. eh, backgroundnya sudah background ada apa dengan cinta. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang sudah gabung eh, di majelis ini. Saya mohon maaf minggu lalu ya sempat eh, kita rencanakan kajian, cuman kebetulan ada hal-hal yang di luar prediksi saya waktu itu dari eh, satu kegiatan di pondok ataupun di asrama haji di Banjarmasin. Ternyata waktunya sangat-sangat panjang, jadi saya tidak sempat berhenti untuk melakukan sebuah kajian. Namun alhamdulillah hari Sabtu di minggu ini kita bisa bersama-sama, dan saya berharap mudah-mudahan majelis ini bukan hanya majelis yang memang biasa kita lakukan, tapi ada menjadi sebuah majelis yang dirindukan, menjadi majelis yang betul-betul bisa menjadi salah satu dari wasilah bertambahnya energi spiritualitas kita. Pada siang hari ini saya sama Kang Atai dikasih tugas untuk menyampaikan tentang keberlimpahan dengan energi spiritual. Ini sungguh sangat 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 menantang, sangat luar biasa. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah kebetulan background saya adalah mengangkat beberapa eh, informasi ataupun juga keyakinan dari nomenklatur ataupun dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang berkaitan terutama dengan dunia tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Di samping juga kota ataupun tanah Al-Aqsa. Nah, kemudian ketika berbicara tentang tanah suci tersebut, dalam buku The Power of Ka'bah itu saya mengangkat bahwa memang tanah itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk menyejahterakan. Jadi pertama kali yang harus kita yakini, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, adalah Islam yang kita mulai dengan keyakinan syahadat kita, itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang berlimpah. Kalau kita tidak merasa berlimpah, berarti keislaman kita belum kuat. Islam itu diproduksi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya eh, adalah untuk menjadi tools, menjadi sarana, menjadi alat agar manusia-manusianya menjadi orang yang bergelimpangan, menjadi orang yang serba eh, serba ada, artinya bahagia, tentram, sejahtera, dan juga nyaman. Itu pertama kali yang harus kita yakini, bahwa agama kita menarasikan kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang sejahtera, orang yang bergelimpangan, orang yang hasanah, orang yang menikmati kehidupannya dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, ketika keberlimpahan dikaitkan dengan energi spiritual, ada hal-hal yang harus kita kritisi ataupun harus kita bersihkan, bahwa kadang kita berpikir yang namanya spiritualitas itu tidak logis. Nah, saya ingin mengatakan bahwa spiritualitas itu justru penopang logika, justru sangat-sangat logis. Sesuatu hal yang berbau ataupun juga berbenturan dengan spiritualitas itu
Nanti biar nggak kepikiran, oh kalau kita ingin berlimpah secara spiritual itu, oh pokoknya pergerakan-pergerakannya nggak logis lah, nggak masuk akal gitu kan. Ini harus diterpa, harus dilihatkan. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, salah satu hujah, salah satu alasan kenapa bahwa spiritualitas itu adalah masuk akal. Mohon maaf, dari mana kita tahu bahwa sesuatu hal yang terjadi itu memang terjadi pada zaman dahulu, seperti misalkan ada banjirnya Nabi Nabi Nuh. Dari mana kita bisa melihatnya? Nggak ada lagi kecuali dari kitab Allah. Dari kalau bahasa yang lebih universalnya mungkin dari bahasa-bahasa agama ataupun kitab-kitab samawi. Artinya itu dunia spiritualitas. Maka saya mengatakan, saya setuju dengan dosen saya ketika memperdalam sejarah di jurusan humaniora ketika di UIN bahwa Al-Quran itu adalah data-data sejarah, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang namanya legenda yang dikarang-karang apa yang fiksi ya, bahwa Quran itu di dalamnya memuat juga tentang data-data primer sesuatu hal yang terjadi dari mana kejadian ataupun juga kenyataan zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, termasuk juga zaman Nabi Ibrahim. Kalau kita ngandalin hal-hal yang logika yang berbenturan dengan penelitian alam, penelitian barang yang ada, itu nggak bakalan nyambung dengan cepat ke sebuah peradaban yang pernah terjadi ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Itu tetap nyambungnya dari mana? Dari kitab suci. Pertanyaannya, kitab suci itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang memang itu bagian wilayah spiritualitas. Nah, jadi wilayah spiritualitas itu adalah wilayah yang logis. Jadi ketika menggunakan pendekatan yang spiritualitas itu jangan dilepaskan bahwa spiritualitas itu tidak logis. Justru sebaliknya, spiritualitas itu adalah totalitas di dalam sebuah kebenaran dan apa uh, yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita ingin berlimpah dengan energi spiritualitas, maka salah satu hal yang harus kita yakini bahwa memang konsep Allah Subhanahu wa taala memang dua-duanya sudah masuk. Pertama adalah konsep keberlimpahan, yang kedua adalah dunia spiritualitas. Memang dua-duanya harus kita kaji, dua-duanya harus kita jalani, dua-duanya harus kita pegang. Jadi dua keberlimpahan iya, dunia spiritualitas juga iya. Maka kalau ada istilah tadi Ustadz Anwar menggambarkan tentang fenomena hijrah. Fenomena hijrah itu kan beralih dari satu tempat ke tempat lain ataupun juga dari suasana ke suasana lain. Memang itu kembali ke dalam hal yang natural, yang logis, yang memang sesuatu betul-betul yang terjadi. Artinya bukan sesuatu hal sebuah opsi ya, bukan sebuah opsi di antara opsi-opsi yang lain. Jadi keberlimpahan dengan energi spiritualitas itu adalah sesuatu hal eh, apa eh, ke keharusan. Memang harusnya begitu. Hidup kita itu harus betul-betul berlimpah dan juga dengan pendekatan spiritualitas. Nah, kemudian Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, salah satu hal yang mendorong kita untuk menjadikan orang yang yakin bahwa kita ini harus berlimpah. Kita harus mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak bergelimpangan. Tidak ada orang yang tidak berlimpah nikmatnya. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan jelas-jelas, Inna a'tainaka al-kautsar. Kalau Ibnu Katsir menerjemahkan kalimat Al-Kautsar itu apa? Al-Kautsar ay an-ni'am al-katsir. Jadi Al-Kautsar itu bukan telaga, ya inna a'tainaka al-kautsar, aku berikan kepada engkau telaga Kautsar nanti. Sehingga umat Islam tidak berpikir apa itu Kautsar. Ya, Kautsar nanti kalau kita masuk surga baru akan kita singgah di satu telaga namanya telaga Al-Kautsar. Tidak sesederhana itu, bahwa Al-Kautsar itu ayat an-ni'am al-katsir. Inna sesungguhnya aku kata Allah
a'toinaka, telah. Itu kalau dalam kajian santri, kalimat a'to itu kan fi'il madi, sesuatu hal yang telah terjadi. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Past tense kali ya. Nah, sesuatu hal yang telah, kalau telah kan belum, bukan akan, tapi atau aku telah berikan kepada engkau, kata Allah, aku telah berikan kepada engkau apa? Nikmat yang banyak. An-ni'am al-katsir, nikmat yang banyak. Jadi siapapun kita harus kita bermuhasabah bahwa kita ini sudah diberikan keberlimpahan. Nah, cuman prosesnya kadang kita tidak yakin. Ah, mau berlimpah gimana ya? Orang lain digaji 10 juta, saya gaji cuman 1 juta, cuma 2 juta. Berarti saya belum belum bergelimpangan. Nah, ini problem utama. Problem utama kita sebenarnya kalau dikatakan apa ada sinyalemen dari Bang Haji Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, salah satunya ini. Dan ini Ibu dan Bapak adalah sebuah tarikan dari dunia the law ataupun dari energi the law of attraction, dan itu sangat-sangat terjadi logis. Jadi yang kaya pasti kaya terus, yang miskin pasti miskin terus. Kenapa? Karena itu tadi law of attraction, pikirannya. Jadi dia tuh berpikir bahwa saya itu ketika saya mendapatkan rezeki cuma 1 juta, misalkan digaji, yang lain 10 juta, saya ini orang miskin, maka saya harus berdoa, ya Allah minta tambahanlah 2 juta, 3 juta. Itu cara pandang kita, dan mohon maaf, itu cara pandang yang salah. Itu adalah cara pandang setan. Harusnya, kalau dari narasi Al-Kautsar tadi, bahwa aku itu telah berikan kepada engkau apa? Al-Kautsar. An-ni'am al-kathir, nikmat yang banyak. Mohon maaf, boleh jadi orang yang punya uang bahkan sebulannya dikasih misalkan 2 miliar, itu nikmatnya lebih besar orang yang dikasih uang cashnya cuma 1 juta ketimbang orang orang yang 1 miliar. Kenapa? Karena yang 1 miliar tagihannya aja 2-3 miliar, belum lagi untuk apa bla 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 bla-nya. Nah, jadi itu dulu yang harus kita degradasi ya. Itu dulu yang harus kita hilangkan. Itu dulu yang harus kita cuci. Dan benar-benar itu harus brainstorming. Harus benar-benar dicuci otaknya. Karena itu tadi kalau meneliti the power of syukur, di part ke berapa ya, ke-7 kalau nggak salah saya bahas tentang itu, yaitu bahwa tentang setan itu bercokol untuk menghantam itu logika itu yang diputar oleh setan. Itu dalilnya dalam surat Al-A'raf 16 dan 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udannahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Akhirnya ke sana. Kata iblis, ya Allah, akan engkau hancurkan aku akan datangi anak Adam itu, aku ganggu kiri kanan atas bawah. Udah, kalau kata santri itu menggunakan nun taukid sakilah, artinya disumpah, sumpah iblis untuk mengganggu kita. Apa? Setting goalnya, akhir dari tujuan mereka. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Subhanallah. Jadi mereka akan melihat, ya Allah, mereka akan merasakan tidak pandai bersyukur. Itu tadi, ya Allah, kok saya cuma 1 juta ya, yang lain itu 10 juta, padahal sekolahnya sama, makannya sama, waktunya juga sama, mengeluh terus, ngeluh. Jadi dia fokus kepada 1 jutanya berbeda dengan yang 10 juta, bukan fokus kepada apa yang dia yang dia terima. Kenapa? Karena kalau ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita robah saja orientasi kita, tidak berpikir tentang kurang dari 1 juta sampai 10 juta, itu waktu itu juga 100% keberlimpangan akan dapatkan. Artinya, dia jatuhnya tidak 1 juta gajinya, jadi 10 juta, bahkan 20 juta. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita. Sebegitunya setan itu menahan kita agar logika orang lain di atas, saya di bawah. Orang lain banyak, saya kecil. Orang lain banyak, saya sedikit. Itu yang terus dimainkan. Nah, kenapa? Karena tujuannya tadi, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan melihat mereka, ya Allah, tidak pandai memegang energi kesyukuran. Dan kita ketahui energi kesyukuran adalah energi spiritualitas di dalamnya. Nanti kita panjang bisa kita
gambarkan. Dan saya yakin dengan cepat kita bisa merasakan bahwa energi syukur itu adalah energi spiritualitas. Nah, kembali Bung Bapak, setan itu bercokol di wilayah itu, logikanya. Apapun yang terjadi, dia akan selalu merasa, kenapa? Karena dia berpikir, saya itu punya uang kalau saya punya jabatan A. Jabatan A itu harus kita punya ijazah sekian. Ijazah sekian itu asal akan didapat dari bla bla bla. Itu semua yang dibangun. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengatakan dan menyampaikan aku telah beri engkau keberlimpahan. Bahkan coba lihat dalam ayat tentang nikah misalkan. Ini mohon maaf untuk orang-orang yang menikah ya. Sebenarnya haram dalam tanda kutip haram orang yang sudah menikah itu meratapi kekurangan rezeki. Kenapa? Karena Allah sudah jelas ketika dinikahkan itu Allah yang akan memberikan rezekinya. Jadi kalau kita dalam buku KRL, sengaja saya tulis KRL itu keajaiban rezeki langit. Ada salah satunya adalah kan KRL itu 971. Sembilannya adalah sumber rezeki dari Allah. Nah, dalam sumber rezeki itu ada diantaranya nikah. Nikah itu ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain nikah, punya anak juga nambah rezeki. Kemudian juga silaturahim dari sunatnya. Kemudian juga yang 9 itu yakin dengan Allah telah membagi-bagi rezeki, kemudian kasratul istighfar ataupun taubat. Itu yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, 8 dari Al-Qur'an, satu dari hadis. Jadi 9 sumber rezeki itu harus kita yakini bahwa memang inna a'tayna kal kausar. Aku itu telah beri engkau an-ni'am al-katsir, nikmat yang banyak. Cuman kadang-kadang berlapis-lapis sesuatu hal yang menghalangi kitanya. Akhirnya berpikirnya adalah, saya kurang, saya tidak berlimpah, saya tidak fokus, saya tidak semangat, saya tidak percaya, saya tidak yakin. Maka jadilah dia orang yang fakir. Inna syaitona ya'idukumul faqr. Setan itu selalu dan senantiasa berupaya ataupun juga menjadikan sesuatu ataupun kita itu inginnya menjadi fakir, miskin. Jadi orang yang fakir, orang yang miskin itu adalah orang yang dikekepanku setan. Maka karena kita nggak mau diglendotin oleh setan, harus kita yakinkan bahwa saya ini orang kaya. Saya ini orang kaya. Ini salah satu syiar dalam buku KRL saya munculkan, I am kaya. Saya adalah orang kaya. Jadi kita itu harus merasa kaya. Kita harus merasa bergelimangan. Jadi bergelimangan harta, bergelimangan nikmat, bergelimangan segalanya itu adalah tergantung tarikan kita. Maka mudah-mudahan ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, siang hari ini kita harus dengan yakin, dengan keyakinan yang pasti bahwa kita nyatakan bahwa saya orang kaya. Saya orang yang diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat untuk menjadi orang yang bergelimpangan. Nah, ada istilah dalam pergerakan psikologi modern itu dengan istilah abundant revolution. Itu kalau ibu bapak di nge-search di Google itu banyak sekali, banyak para penggiat-penggiat itu. Intinya adalah kalau dari kacamata spiritualitas bahwa kita tuh yakin saat ini kita harus betul-betul merasakan bahwa betapa nikmat telah Allah berikan kepada kita. Maka upaya kita adalah bagaimana menutupi cara berpikir yang bocor-bocor. Di antara yang bocornya adalah saya ini tidak mampu, saya ini tidak pandai, saya ini itu semua dihilangkan. Maka syukurnya itu harus dimunculkan bahwa saya yang kaya, saya ini orang kaya, saya itu segera bergelimpangan.
Ustaz kayak bagaimana? Saya tuh besok kurang loh duit. Saya tuh harus bayar. Betul, besoknya harus bayar. Iya. Tapi potensi kita ataupun juga posisi kita harus merasa kaya dulu. Kenapa? Karena itu kunci yang utamanya. Dan saya yakin Ibu dan Bapak, ketika kita sampai pada perasaan, ketika kita sampai pada kenyataan dan keyakinan bahwa kita ini serba bergelimpangan segala sesuatu, itu udah law of attraction, tarik menarik. Kalau kata Ronda Birma bahasa di dalam bahasa kitanya apa? Alam ini akan bersekongkol menjelmakan apa yang kita Mama mah pikirkan. bungkus ieu Maka teh sadangun pikiran-pikiran Peter. kita, maka pikiran-pikiran kita, Ibu dan Bapak, asumsi kita, Sok. keyakinan-keyakinan kita itu harus memang betul-betul ditarik ke suasana itu. I am kaya. Sehingga orang yang kaya itu apa tandanya? Bahagia, tentram, nyaman, tidak takut, tidak sedih. Lihat gambaran Al-Quran. Ala anna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bahagia. Waliullah itu kan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Hehehe. Orangnya ataupun juga bawaannya memang ada di dalam kebahagiaan. Apapun yang terjadi, dia selalu bahagia. Jadi Ibu dan Bapak, untuk menambahkan keberlimpahan kita sebenarnya sangat-sangat jelas. Al-Quran menarasikan kita salah satunya, Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku telah beri engkau al-kausar, an-ni'am al-kathir, nikmat yang banyak. Nah, barulah fasholli li rabbika wanhar, salat, kemudian menyembelih artinya beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi kita tahu diri, ibadah kita harus betul-betul kita munculkan karena posisi kita sebagai hamba. Nah, proses penghambaan itu yang akan mempertahankan kita merasa an-ni'am al-kathir, nikmat yang banyak tadi. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, eh, kemudian yang tadi saya sampaikan tentang dunia spiritualitas. Jadi dunia spiritualitas itu saya ingin mengatakan sangat-sangat logis. Kenapa? Salah satunya adalah ketika saya banyak baca-baca tentang perkembangan dunia saat ini dengan munculnya istilah misalkan fisika kuantum ataupun juga dunia energi ya. Itu memang mutlak dari dunia spiritualitas. Dan mulai terbelalaknya adalah ketika kita melihat Ibu dan Bapak tentang cerita Isra dan Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah proses yang membelalakan mata adanya energi bahwa kehidupan kita adalah energi. Kehidupan kita itu bukan kasat mata. Kehidupan kita itu adalah energi. Kemudian efeknya dari energi itu termasuk di dalamnya adalah cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa menit saja. Kenapa? Karena yang digunakan adalah fisik cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa? 30.000 kilometer per detik kalau nggak salah ya. 30 kilometer. Ini 1.500 kilometer setengahnya. Berarti setengah detik saja udah sampai. Kalau kita menggunakan cahaya, maka pantas Ibu dan Bapak, kalau ada doa yang Rasulullah ajarkan, kalau saya lihat sih doa itu ketika mau masuk masjid, termasuk ke Masjidil Haram, doanya itu ada itu minta cahaya. Allahumma ja'al min aymanina nuran wa an syama'ilina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran. Allahumma a'tina nurak. Jadi kita minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kalau dimasukkan ke dunia logis dari zaman zaman sekarang, itu memang kita itu harus terbiasa membiasakan diri berupaya maksimal punya kapabilitas untuk mereduksi fisik kita dalam jasad fisik ini masuk ke jasad cahaya. Berat ya. Soalnya kita gimana cahaya? Jangan berpikir, jangan terlalu pusing mikirin itu. Kenapa? Karena
Allah Maha tahu lah. Yang jelas arahannya, skenarionya, arah-arah pergerakan kita harus masuk ke sana agar nanti nyambung dengan apa istilahnya itu keberlimpangan. Nah, coba Ibu dan Bapak, dalam surat At-Taubah itu kan diceritakan tentang nur, tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin, zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu binurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu tentang cahaya Allah yang luar biasa. Kemudian fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Yang luar biasanya Ibu dan Bapak, masuk kepada ayat berikutnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Untuk apa? Liyajziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum, dan ditambah wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Subhanallah. Kalau hidup kita ingin tiga hal, pertama apa? Ahsana ma'amilu. Ahsana ma'amilu itu kita bekerja itu misalkan 1 jam, tapi ribahnya, keuntungannya itu seperti kita bekerja 1 bulan. Itu ahsana ma'amilu. Kemudian selain itu kan berpikir dengan kualitas kerja. Jadi kualitas kerja itu walaupun kita 1 jam, tapi ternyata bisa digaji dengan gaji 1 bulan. Itu salah satu triknya. Ahsana ma'amilu. Yang kedua, wa yazidahum, ditambah oleh Allah. Wa yazidahum min fadli, ditambah oleh Allah. Tambahan apa? Kayak tambahan kebaikan, tambahan rezeki, tambahan link, tambahan semuanya. Wa yazidahum min fadli. Kemudian wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezekinya bighairi hisab. Bighairi hisab itu kalau bahasa sekarang tidak berseri. Dua tafsirannya. Bighairi hisab itu pertama adalah hartanya, duit yang tidak berseri, ataupun ujuk-ujuk ataupun tidak diduga-duga, langsung ada gitu kan. Itu bisa terjadi. Nah, kenapa kuncinya? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dzikrillah. Ingat, yang pertama adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Tapi ingat, ataupun juga saya selalu mengingatkan ibu bapak, saya sering menguatkan dalam komunitas kita, hati-hati zikir, zikir, zikir. Saya punya majelis di Tasik itu namanya Majelis Zikir Tauhid MDT. Salah satu yang diarahkan adalah hati-hati ketika berzikir. Zikir itu ada 3 level. Pertama adalah level repetisi, yang kedua adalah level elaborasi, yang ketiga adalah level habituasi. Kebanyakan orang berzikir dalam level pertama saja, repetisi diulang-ulang, jumlahnya 1.000 kali, itu bukannya nggak boleh, cuman jangan berhenti di situ. Karena kalau misalkan setelah 1.000 ataupun 2.000 akan 9.000, setelah 9.000 itu berhenti. Sementara narasi Al-Quran, uzkurullah katsiran, banyak. Jadi nggak usah fokus kepada jumlah, fokuslah kepada apa intinya. Jadi selain repetisi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, bukan hanya repetisi jumlahnya, kuantitasnya, tapi masuklah yang namanya elaborasi. Apa itu elaborasi? Mengelaborasi adalah apa yang kita bahasakan, apa yang kita bacakan, apa yang kita afirmasikan, kita menjiwainya, kita merasakannya. Berarti untuk menjiwai bagaimana syaratnya? Harus tahu artinya. Jadi tahu artinya, kemudian dielaborasi, dicocok-cocokkan dengan kehidupan kita. Biasa kadang saya sampaikan kepada jamaah gini, subhanallah ya Allah, ya apa artinya Allah Maha Suci. Emang salah satu proses mengelaborasinya, ibu bapak, kita ini diciptakan oleh Allah sebenarnya dalam kondisi suci, tidak ada dosa, tidak apa, pertama kali. Maka ketika kita mengatakan subhanallah, Maha Suci Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kesucian seperti sedia kala. Subhanallah, ya Allah, jadikan aku orang yang bersih. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Proses pengelaborasinya adalah kuatkan aku ya Allah agar aku bisa menjadi orang yang bisa bersyukur, bersyukur, bersyukur. La ilaha illallah,
proses mengelaborasinya artinya la ilaha illallah kan tidak Tuhan selain Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang tawakal kepada Engkau. Hanya tawakal kepada Engkau, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bisa optimis menjalankan kehidupan kita. Itu proses mengelaborasi. Jadi repetisi, elaborasi. Yang ketiganya adalah habituasi. Habituasi itu berarti kebiasaan kita. Habit ya, habit itu karakter kita, kebiasaan kita. Kalau kebiasaan mengatakan alhamdulillah, berarti dia punya kebiasaan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, orang yang bersyukur tuh tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati, tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah mengeluh. Dia santai saja. Itu baru bacaan zikirnya masuk ke proses habituasi. Jadi agenda kita itu repetisi, kemudian elaborasi, kemudian habituasi. Nah, itu kita bisa tentang apa zikir ya. Jadi agar kita rezekinya banyak berlimpah, salah satunya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Zikir kepada Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat itu salah satunya di antaranya adalah kebersamaan. Jadi ada beberapa ulama yang mengartikan, yang mentafsirkan bahwa dalam sholat itu ada energi kebersamaan. Jangan sendirian, ada sholat berjamaah makanya. Artinya proses bergabungnya ataupun juga spirit secara sosial bahwa manusia adalah makhluk sosial, itu salah satunya dalam mengartikan sholat. Wala bayun an dzikrillah wa iqamus shalah. Kemudian wa itaiz zakah. Itaiz zakah itu apa? Kita yakin dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi bukan milik kita. Artinya jangan berpikir bahwa kasat mata harta yang ada di kita itu adalah mine, punya saya. Enggak, di situ ada hak-hak orang lain. Apalagi kalau hak atau rezeki itu diberdayakan dengan kemanfaatan untuk orang lain. Itu yang akan convert dengan dunia keberlimpahan tadi. Iqamis shalah wa itaiz zakah. Yang ketiga, yang keempat, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dia takut akan kondisi warning dari Allah tentang masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah yaumul hisab. Dia takut kalau makan harta orang lain. Dia takut kalau nanti di akhirat dia tidak mendapatkan keindahan kenikmatan. Nah, itu selalu ada di dalam sebuah ketakutan. Maka takut akan mati itu sebenarnya bisa mengangkat derajat kesemangatan kita. Jadi takut mati itu sebenarnya adalah menambah keindahan hidup kita. Nah, Ibu dan Bapak, ternyata dunia spiritualitas itu sangat mengarahkan kita untuk menjadi orang yang settle dulu secara mentalitas bahwa kita ini memang kaya. Nggak ada orang yang mengatakan kita ini miskin. Nah, cuman juga harus diyakini bagaimana caranya mengelaborasi suasana afirmasi tadi. Kalau saya orang kaya berarti seperti apa? Kalau saya orang kaya berarti berpikirnya terus kaya, jangan berpikir miskin. Banyak ibu dan bapak orang saya ingin kaya, ingin berlimpah. Tapi cara berpikirnya cara berpikir miskin, maka tidak maju-maju, maka berat. Dalam buku KRL itu ada satu subjudul saya angkat tentang servo mekanisme. Di situ ada hado dan servo. Saya angkat hado dan servo. Apa itu servo mekanisme itu? Mekanisme kondisi kehidupan kita. Artinya kadang kita ingin kaya, ingin berlimpah. Tapi ada ada servo yang salah. Artinya di alam bawah sadar kita tidak convert dengan berlimpahan. Maka percuma kita melakukan banyak hal karena itu tadi siklusnya ada seperti itu. Dan itu Ibu dan Bapak ada di alam bawah sadar. Maka saya sepakat dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika memaknai dalam buku Alamul Ghaib. Gaib itu adalah bukan hanya setan, malaikat, ataupun juga alam yang akan datang, ataupun alam hisab. Tapi di dalamnya adalah energi ataupun juga penguasaan diri yang kita tidak kasat mata. Salah satunya adalah subconscious mind. Alam bawah sadar itu gaib dan kita harus melek di situ. Maka boleh jadi ketika kita miskin itu berarti ada luka-luka batin.
Ibu bapak ketika sedang kecil misalkan kita dibully ataupun dikondisikan orang tuanya sedang berantem gitu, itu rata-rata anak-anaknya biasanya berefek. Kenapa? Karena ada luka batin yang belum terbebaskan. Nah itu harus kita banyak berupaya semaksimal mungkin membebaskan situ. Ustaz saya nggak tahu apa ada luka batin ataupun enggak. Eh, bagaimana caranya? Caranya adalah ibu dan bapak banyaklah kita bertadabur menggunakan metode untuk pembebasan luka batin tadi. Dan itu, Ibu Bapak, ada di dalam proses sholat kita. Jadi sholat kita itu dijadikan juga sebagai hub ataupun juga terminal untuk bisa membereskan luka batin kita. Nah, caranya apa? Itu tadi harus ada proses elaborasi. Berarti harus tahu artinya, harus suasananya nyaman. Kemudian kalau secara global sih santai berupayalah semaksimal mungkin untuk menyantaikan diri. Maka kata bahasa Rasul itu apa? At-tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Tenang, tentram. Kalau bahasa sekarang apa? Masukkan gelombang otaknya di gelombang alfa. Dan itu harus sering-sering. Karena masuk di gelombang alfa itu kata penelitian kesehatan syaraf yang keluar dari tubuh kita itu syarafnya endorfin. Kemudian juga banyaklah syaraf-syaraf yang positif gitu ya. Bukan sebaliknya seperti kortisol misalnya. Kalau kita di gelombang beta itu katanya sarafnya saraf kortisol, deg-degan, stres, tidak nyaman. Jadi kalau kita ada deg-degan, tidak stres, kemudian ketakutan, aduh jangan-jangan anak saya nih kalau butuh duit saya lagi nggak ada gitu kan. Itu mesti nggak ada. Kenapa kan di alam bawah sadar kita sudah menarik itu. Nah, itu cara menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Salah satunya Ibu dan Bapak, saya lagi menyusun satu konsep namanya sanashkur, sadar nafas syukur. Oh, itu luar biasa dahsyat sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan eh, sekarang sih saya lagi proses untuk close penyelesaian buku tentang The Power of Doa. Nah, kelanjutan dari The Power of Doa itu adalah salah satunya itu sana syukur ataupun sadar nafas syukur. Dan itu sebuah naratif, sebuah narasi yang disiapkan. Nah, gabungannya Ibu dan Bapak tentang keberlimpahan, kemudian juga spiritualitas dengan pendekatan tadi yang alam bawah sadar, salah satunya sekarang yang sedang kita geluti, yang sedang kita tekankan, yang sedang kita ya perdalam adalah bagaimana kita mengoptimalkan dalam proses pernafasan kita. Nah, jadi nafas itu adalah saya lihat dalam kajian Ibnu Sina dalam bukunya digambarkan tentang ya pertama memang Ibnu Sina sangat-sangat piawai dalam menggambarkan kata beliau gini, tubuh kita ini ingat jangan jangan berpikir bahwa tubuh kita ini hanya daging dan tulang. Kata Ibnu Sina, tubuh kita ini ada tiga. Pertama daging dan seabrege ya darah, kemudian lain-lainnya, kemudian juga tulang, kemudian yang satu lagi apa? Energi atau ada energinya. Nah, salah satu ini adalah pemahaman tentang pengolahan sebuah energi dan ini sangat-sangat masuk dalam wilayah spiritualitas. Nah, dalam dunia spiritualitas kaitannya dengan arahan Ibnu Sina tadi, salah satunya adalah dari pernafasan kita. Ibu dan Bapak, ternyata orang yang semakin bisa menjaga cara bernafas kita, itu yang sehat. Dan itu yang luar biasa. Dan keberlimpahan itu bisa ditarik dengan cara bernafas kita. Coba nanti kita sama-sama kaji ya tentang bagaimana bernafas. Salah satunya nafas itu harus dari hidung ya, jangan dari mulut. Kata para ahli, kalau kita bernafas dari mulut itu sama dengan kita makan dari hidung, gitu kan? Salah ini. Jadi harus dari mengoptimalkan hidung. Kemudian bernafas dalam. Nafas dalam itu dari dalam. Kemudian fokuskan bukan di dada tapi di diafragma. Kalau bahasa kita itu disebut dengan nafas perut. Itu yang bagus. Jadi
Napasnya ditarik tapi tidak kelihatan. Jadi nggak usah begitu. Jadi nafasnya itu tenang. Tapi narik di perut itu. Dan itu yang dibutuhkan oleh syaraf-syaraf diresap oleh tubuh kita. Ditahan diafragma, jangan di dada. Ditahan diafragma, kemudian tahan, dikeluarkan. Kalau Syekh Ibrahim Al-Fiqi itu ngasih teori 248. Tarik dua digit, tarik apa ke perut diafragma, tahan 4 digit. Setelah 4 digit tahan, keluarkan dalam 8 digit. Artinya mengeluarkannya lebih apa lebih lebih lama. Jadi jangan jangan nah itu bernafas yang nggak baik. Jadi nafas itu jangan terlihat kita bernafas karena itu apa suasana yang istilahnya tuh pelan gitu ya. Nafas itu pelan, kemudian dalam, kemudian tahan sebentar, kemudian keluarin perlahan-lahan. Bagusnya ketika bernafas juga kita luruskan tulang punggung karena di situ ada energi yang luar biasa. Dan cara bernafas sofistik itu salah satunya adalah mengasumsi menggambarkan cahaya tadi. Nah, ini yang saya katakan, kenapa kita harus garis bawahi masalah cahaya? Salah satunya itu. Jadi nyambung dengan dunia cara bernafas. Jadi cara bernafas pun kita berusaha untuk mengasumsikan tentang nur tadi. Nurun ala nur. Yahdillahu binurihi mayyasha. Tentang ketika kita bernafas itu sedang menyerap cahayanya Allah. Menahan, kemudian juga mengeluarkan. Nah, itu dalam dalam proses spiritualitas itu sangat-sangat luar biasa. Dan memang saya praktekkan sendiri dan saya memiliki beberapa testimoni Ibnu Bapak, salah satunya itu adalah ketika kita merubah cara bernafas kita, sehat kita. Nafas yang benar ataupun juga tubuh yang sehat, kehidupan yang bergelimang ternyata simpel sekali. Dimulai dari cara bernafas kita. Jadi mari kita cari, termasuk saya sampaikan tadi. Jadi saya juga ada lagi saya ngejar satu buku tentang itu. Saya kasih judul Sana Syukur, Sadar Nafas Syukur. Dan mudah-mudahan itu kelanjutan dari doa. Kalau doa the power of doa itu adalah memang saya ambil maklumat-maklumat tentang dari Al-Qur'an, dari hadis tentang ramuan dari doa, bagaimana kita berdoa. Tapi yang sana syukur itu adalah apa? Yang lebih indah disebut saya silakan dengan doa tanpa kata. Jadi doa tanpa kata itu ada di dalam proses bernafas kita. Jadi kalaulah misalkan konklusi ataupun juga kesimpulan pada siang hari ini, Saudara Anwar dan juga para sahabat-sahabat sekalian, di antara untuk menggali keberlimpahan dengan wilayah spiritualitas itu, bisa saya katakan salah satunya wasilahnya adalah dari proses bernafas kita. Jadi nafas kita itu betul-betul disiapkan dan diadopsi dengan pendekatan-pendekatan secara spiritualitas. Dan itu pernah ataupun juga telah dilakukan, telah dipraktikkan oleh kaum sufisme, kaum sufistik. Jadi bukan saja orang Shaolin ataupun juga orang-orang yin yang ataupun apa yang juga, kan? Ternyata Islam pun punya punya masa lalu tentang hal tersebut. Jadi kembali kepada proses kita merubah cara praktek bernafas kita. Apalagi kalau kita berusaha untuk menyadarkan diri, kemudian juga proses nafas yang kayak tadi, kemudian diisi dengan kesyukuran. Allah Akbar. Cahayanya Allah itu akan bisa mengaktifkan. Kalau bahasa Hindu itu energi kundalini. Nah itu memang dari tulang belakang di sini diaktifkan dengan apa? Salah satunya dengan asumsi kita. Ketika bernafas kita mengaktifkan itu semuanya, kemudian luar biasa. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Itu saja mungkin sementara kajian pada siang hari ini, dan saya kembalikan kepada Ustadz Anwar kalau ada yang diskusi ataupun juga tanya jawab silahkan. Saya kembalikan ke Ustadz Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ini keberlimpahan yang kita rasakan, keberkahan. Jadi hidup itu berlimpah sebetulnya. Siapapun orang itu berlimpah gitu ya Ustaz ya. Artinya ketika Ya, surat betul. yang tadi disampaikan Ustaz. Jadi orang dengan memiliki 1 juta dengan 10 juta, sebetulnya 1 juta juga berlimpah gitu kan. Kalau dia memahami Ya, konsep bersyukur gitu ya.
tadi sudah disampaikan bahwa akan semakin berlimpah ketika eh, di Terawang dengan kita berfokus selalu dengan rizki gitu kan. Makanya dalam surat tadi yang disampaikan Ustadz bahwa kita itu harus betul-betul satu mengingat Allah, harus mendirikan sholat, mengeluarkan zakat gitu Ustadz ya. Dan juga yang terakhir Ya, gitu, betul. itu bagaimana kita harus benar-benar mengingat hari akhir gitu, bahwa semuanya itu tetap akan dihisap gitu, dihitung gitu ya. Nah ini Ustaz, sebelum mungkin yang lainnya akan bertanya atau diskusi, ini ada fenomena, tetap saya tadi dari awal gitu ya, sempat saya mendengar podcastnya Haji Igun gitu kan. Beliau itu 43 tahun gitu kan. Dia berterus terang bahwa tidak Jumatan gitu kan. Terus eh, puasanya enggak gitu. Ikut jadi host acara buka bersama, sahur bersama, tapi saya nggak puasa gitu kan ya. Nggak sholat gitu kan. Tapi Allah memberikan yang luar. Apakah itu keberlimpahan spiritual? Bukan Ustaz yang terjadi seperti itu kan? Sementara ada orang-orang punten-punten gitu kan. Ketika dia dari muda dari kecil jadi merobot masjid gitu kan, otomatis kan dia tidak pernah tinggal tuh sholat, puasa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dari sisi keberlimpahan hartanya itu sangat jauh gitu kan. Ini fenomena saya cuman ini eh, mengkaji gitu kan bagaimana bisa diterapkan gitu kan ke kita gitu kan. Ketika lihat seorang figur Allah tuh memberikan segalanya sepertinya gitu kan. Ini bagaimana Ustaz nih? Sebelum nanti Ya, yang lainnya para jamaah Majelis Cinta Rahimakumullah bisa bergabung untuk diskusi di sini. Ada Pak Adi, ada Pak Awang nih luar biasa. Yang gabung kasepuan ti Tasik sareng ti Ciwidey. Gitu Ustaz, bagaimana baik. Ustaz? Punten. Baik, memang ini yang harus harus hati-hati ya ketika apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar tadi juga bahwa terkadang dilihat di dunia ini orang yang kaya lah gitu kan, tapi agamanya nggak Ya. ada. Dan sebaliknya orang yang agamanya ada tapi miskin gitu kan. Nah, itu yang problem. Problem kalau menurut saya dua-duanya juga sama ya. Artinya eh, kita harus samakan dulu persepsinya. Yang namanya kaya itu apa? Kalau yang namanya kaya itu adalah banyak uang, banyak mobil, banyak ini, itu mungkin hanya separuhnya. Artinya bukan inti itu yang namanya kaya. Bisa jadi orang yang menurut ataupun juga terlihat di hadapan kita miskin, tapi ketika berinteraksi bersama-sama, ternyata dia memiliki jiwa kaya yang luar biasa. Saya sering mendapatkan orang-orang yang seperti itu, Ustaz. Ini side effect ya. Artinya bukan bukan kita harus begitu. Ada orang-orang yang menurut kita, kasihan ya, ini kasihan ya. Tapi saya nggak pernah berkomunikasi. Ketika saya berkomunikasi, subhanallah, hidupnya itu nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyalahkan orang. Dia selalu dan dia enjoy, dia bahagia. Walaupun menurut kita di angka 100, dia di angka 10 misalkan. Itu terjadi. Apakah dia kaya? Menurut saya dia kaya. Kenapa? Karena kaya itu tergantung diri dirinya masing-masing. Kalau bahasanya Rasul dalam hadisnya adalah ghina nafs. Al-ghani itu yang namanya kaya itu bukan kaya harta tapi ghina an-nafs. Nah, cuman yang namanya kaya harta juga itu separohnya dari kekayaan kita. Artinya tidak boleh kita abai. Harus juga. Nah, terus bagaimana bedanya? Kalau menurut saya, kebanyakan orang yang menjadi marbot masjid misalkan, dia tidak bisa mengafirmasikan kekayaan itu. Karena dia berangkatnya dari miskin tadi. Oh, dia miskin. Saya tidak mampu apa. Dia berpikirnya diafirmasikannya afirmasi kemiskinan. Sementara orang yang jauh dari masjid, dia bergelimbangan misalkan di studio seperti artis lah yang disebutkan tadi misalkan. Nah, dia di alam bawah sadarnya adalah kekayaan. Saya kaya, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Maka dia kaya. Dan itu kata Allah kan anak inda zonni abdi. Aku tergantung zonnya hambaku. Artinya dia law of attraction-nya, daya tarik menariknya dia terjadi gitu kan, walaupun dia tidak tembus dalam sisi apa ketauhidannya misalkan. Tapi itu sebuah fenomena alam. Makanya saya dikatakan tadi ini semua adalah
hal-hal yang logika, yang logis. Boleh jadi orang yang banyak baca Quran gitu kan, tapi dia tidak mengafirmasikan keberlimpahan, dia miskin. Kenapa? Dia terkungkung bacaannya, dia memang hafid Quran, dia memang bisa baca Quran, tapi tidak afirmasi Qurannya tidak sampai pada elaborasi dan juga habituasi itu banyak sekali. Akhirnya dia posisinya adalah dia memang hafal Quran tapi mentalnya mental miskin. Dan itu akhlak Quran tidak ada di dalam diri dia. Nah, eh, apa menurut saya itu menjadi sebuah masalah. Nah, termasuk misalkan di para artis yang sudah memang bergelimpangan harta, kemudian masuk dalam wilayah spiritualitas itu sudah apalagi itu sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jelas yang harus kita yakini adalah bukannya kita apa istilahnya memisah-misahkan weda itu mah kayak tidak berkah tapi kita memiskinkan berkah gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus apa yang dia pikirkan ya. Oh, salah satu kita belajar dari dia apa? Misalkan tokoh-tokoh yang tadi Ustaz Anwar sebutkan, coba lihat kehidupannya. Dia mesti kehidupannya dia semangat. Dia punya kelebihan oleh Allah, mendesainer, kemudian menjaga jaringan dengan yang lain. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang jadi berbuat masjid. Artinya banyak hal-hal yang tidak kita lakukan yang sebenarnya itu harus kita lakukan untuk menjadi orang yang serba bergelimpangan, serba ada. Nah, alhamdulillah kalau memang misalkan hartanya sudah bergelimpang, kemudian masuk dalam dunia spiritualitas itu berarti kan tinggal tutupnya. Dan kembali sebaliknya, ketika orang yang merebut masjid dan juga miskin, itu berarti harus banyak yang harus dielaborasi afirmasinya. Setelah itu baru masuk ke ke habituasi. Dan memang problem utama umat Islam, kenapa umat Islam miskin adalah mentalitas. Jadi mental itulah yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu masuk di alam bawah sadar. Itu yang diafirmasi terus. Orang miskin itu biasanya sumbunya pendek, gampang marah, ya kan? Dan itu sudah terjadi. Sementara Islam itu kan tidak memposisikan itu hal yang baik. Artinya itu berarti kontraproduktif dengan keislaman kita. Walaupun dia hidup 24 jam di masjid, di pesantren, di madrasah misalkan. Artinya tidak ada bedanya. Maka saya sepakat dengan Syekh Muhammad Syahdur ketika mengartikan bahwa kehidupan itu memang semuanya sama, kehidupan itu dan penopangnya adalah sholat di dalamnya. Jadi kunci semuanya adalah as-salat. Kalau memaknai as-salatu imaduddin, kuncinya sholat. Ad-din itu al-hayatu kullaha. Jadi bukan hanya di masjid dan musola, tapi al-hayatu kullaha, semua dalam kehidupan seseorang. Artinya di mana, di pasar, di mall, dimanapun, tetap kuncinya adalah spiritualitas kita. Itu mungkin sekedar gambarannya, Ustaz Anwar. Artinya kita harus memukul rata secara general. Jadi ada yang salah dari sisi keberlimpahannya, ada salah dari sisi spiritualitasnya. Kita harus padukan dua-duanya dan itu menjadi pelajaran penting bagi kita, dan intinya adalah umat Islam yang bersyahadat harus memiliki cara hidup yang bergelimpangan. Nah, salah satu cara bergelimpangan itu simple, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu yang dibacakan oleh Ustadz Afif tadi ya, Kori internasional dari Kongres Advokat. Purwakarta. Jadi konsep kesyukuran yang sangat simpel. Tapi memang itu tadi susah sekali. Kenapa? Ya didukung dengan al-Arab tadi. Ada makhluk Allah yang memang sengaja menahan itu. Silakan Ustaz Anwar, terima kasih. Ya, makasih luar biasa sekali ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi merubah afirmasi memang luar biasa. Tapi ketika seorang merobot itu afirmasinya dirubah, maka yakinlah dia akan berlimpah dunia akhirat mungkin ya. Sangat luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ya. Nopianti. Assalamualaikum Pak Ustadz, cara mengafirmasi diri
untuk kemakmuran dan kelimpahan bagaimana, sementara untuk bisa konsentrasi sulit. Cara melepaskan berbagai hal yang ada di pikiran bagaimana. Kadang tidur pun ikut terpikir hingga sulit konsentrasi. Nah itu luar biasa afirmasi Baik, tentang afirmasi. siap. Eh, Luar biasa sekali memang ini apa problematika utama ya. Terima kasih Ibu Novi. Ibu dan Bapak, siapapun di antara kita kita punya problem, punya masalah. Caranya seperti apa? Caranya kita harus punya apa istilahnya itu standar untuk menolkan. Jadi pikiran kita, tagihan kita, tantangan kita itu jangan memperluat suasana otak. Bagaimana caranya? Rilekskan. Nah, bagaimana cara merilekskan? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pagi sore, itu maknanya kenapa kita harus pagi itu zikir, sore itu berzikir. Salah satunya untuk menghilangkan stres ini. Kalimatnya adalah Allahumma ma asbahabi kalau pagi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka. Jadi pagi hari ini kita yakin, ya Allah semua ini dari Engkau. Semuanya dari Engkau. Semuanya dari Engkau. Kalau kita yakin dari Engkau, dari Allah, maka tenang Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena memang Allah yang mempunyai kehidupan kita. Tapi kalau misalkan ini gara-gara anak saya nih. Ini gini-gini gara-gara tetangga saya. Ini gara-gara bukan karena Allah. Itu awal stres kita. Ini gara-gara karena teman saya begini-begini gitu. Itu awal awal kestresan kita dan terus suasana kita, otak kita akan di gelombang beta. Dan ketika di gelombang beta, tubuh kita mengeluarkan satu hormon namanya hormon kortisol. Dan itu bahaya, itu apa namanya? Racun Ibu dan Bapak. Kortisol itu adalah racun. Maka kalau dokter tahu itu dikasih formulanya untuk bisa menenangkan obat penenang atau itu untuk melawan kortisol. Nah, berarti caranya adalah pagi dan sore kita harus menarik diri. Ya Allah, alhamdulillah, apapun yang terjadi ini dari Engkau. Saya diludahin misalkan sama tetangga saya. Apakah kita protes? Nggak usah. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita menghindar, ya kan? Kalau tetap terjadi dan Iya. sudah terjadi, ya Allah, ini dari Engkau. Saya yakin ya Allah, pedih sekali memang saya rasakan. Tapi inilah cara Allah memberikan pelajaran bagi saya. Maka ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada beberapa pemikir ataupun juga terapis Ibu. Salah satunya adalah dengan teorinya 227. Apapun yang terjadi disenyumkan. Nah, ada masalah kita kesel itu tarik 2 senti kiri, 2 senti kanan, tahan 7 detik. Kenapa 7 detik? Kata para ahli, 7 detik itu adalah proses mengeluarkannya zat kimia tubuh untuk mengeluarkan dopamin. Jadi dopamin itu zat yang keluar dari otak kita untuk menenangkan. Jadi jangan kurang dari 7 detik. Jadi tarik 2 menit, 2 menit, 2 senti kanan, 2 senti kiri, tahan 7 detik. Apapun yang terjadi, saya sering rasakan. Saya kesel sama orang, misalkan langsung aja ujung-ujung senyum. Dan memang terasa langsung hilang. Jadi disenyumkan saja. Ketika kita bisa senyumkan, ya sudah. Tapi Disenyum. kalau dilawankan, wah, stres kita ibu dan bapak sudah racun yang keluar. Nah, kemudian kenapa? Karena itu dunianya dunia jin, setan, iblis. Itu dunia seperti itu. Maka ketika ada kesel-kesel, santai dulu, apalagi kalau bisa tarik nafas, kemudian senyum. Nah, sudah tenang jalan. Apa jadinya kalau proses itu tadi kita masukin di dalam sholat kita, Ibu Allah Akbar. 5 kali kita sehari, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita melakukan seperti tadi. Jadi merefresh kehidupan kita tidak lagi terfikir kenapa semua sudah terjadi dan semua itu dari Allah. Termasuk misalkan lakukan Allah, saya tidak punya apapun, misalkan Allah nggak kasih, itu mustahil. Kenapa? Semua direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti akan ada hal-hal yang kita dapatkan kalau kita yakin kepada Allah. Jadi kembali tadi pertanyaannya bagaimana caranya? Harus sering-sering merefreshkan pikiran kita. Nah, termasuk tadabur, misalkan tadabur healing juga itu adalah ibadah. Jalan-jalan gitu kan. Kuncinya memang value harik.
untuk melawan setan itu harus banyak gerak, harus banyak gerak. Dan salah satunya bergerak mencari tempat yang lebih nyaman itu juga bagus. Istilah healing gitu juga bagus lah gitu. Nah, artinya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Ya kita harus banyak membuang. Jangan sampai pikiran itu menjadi luka batin masuk di alam bawah sadar. Lepaskan saja, lepaskan saja, lepaskan saja. Sehingga kita fresh. Jadi apa tadi? 227. Disenyumkan saja. Tarik 2 senti kiri, 2 senti kanan, tahan 7 detik ini. Selesai sudah semuanya. Tidak akan ada yang bermasalah. Itu mungkin Ustaz Anwar, saya kembalikan ke host kita. Ya, terima kasih ya. Ini masih ada nih dari jamaah kita pengguna Zoom di sini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita sedang dijahatin atau difitnah orang, tapi kita lebih memilih diam karena memilih percaya bahwa setiap kebaikan dan keburukan sudah ada balasannya. Apakah itu sudah termasuk menerapkan loa Ustadz? Karena saya pernah dengar kutipan di salah satu kajian bahwa diamnya kita ketika dizolimi itu Allah yang nggak terima. Nah itu Ustadz. Baik, memang kalau dalam sebuah ilustrasi kadang-kadang bersifat subjektif dan subjektif itu memang harus kita secara universal ya, secara keseluruhan mengkajinya. Pertama, mengkaji secara subjektif itu kan orangnya. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kan apakah posisi di mana, seperti apa dianya. Jadi memang tidak bisa digenerasi. Pokoknya nggak bisa seperti itu. Artinya harus masuk dalam dalam suasana. Tapi apapun yang terjadi, Ibu, ketika kita menahan amarah, ini amarah ya, menahan amarah itu maslahat bagi kita. Jadi memang ada sinyalemen at-takabbur alal mutakabiri sodakotun. Itu kan perlu dilihat juga dalam posisi seperti apa. Namun dalam narasi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diludahin dijenguk orangnya yang ngeludahin itu sudah jelas jelas jelas. Kemudian Rasulullah datang diejek-ejek, kemudian Rasulullah malah membaliknya dengan kebaikan. Agama Islam itu membalas kejelekan dengan cinta, sending love itu. Jadi mengkrit sesuatu kemudian lemparkan cinta. Salah satu majelis kita di majelis cinta, mudah-mudahan ismun alal sama, mudah-mudahan nama yang sesuai dengan kita. Jadi majelis cinta ini adalah majelis betul-betul bergelimangan cinta. Kalaupun ada amarah, kalaupun ada kekesalan, kita bisa menahannya, kemudian mensendingnya, melawannya dengan cinta. Subhanallah. Itu yang sangat indah dalam perjalanan kita. Jadi saya lebih cenderung mencontohkan Rasul ketika diperlakukan tidak baik, dia bertahan. Tapi tentunya ada hitung-hitungannya, ya kan? Ada hitung-hitungannya itu jangan sampai diinjak-injak izzah Islam, kemudian juga itu ya jelas pasti bisa memposisikan deh mana ketika diam itu emas, mana ketika diam itu menzolimi misalkan. Nah itu pasti dan memang harus secara menyeluruh dan tidak bisa digeneralkan bahwa setiap yang namanya diam itu seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita tidak aktif ataupun tidak reaktif ya, itu jauh lebih baik. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, la taghdab walakal jannah. Kita tidak marah, surga dapat kita. Jadi saya lebih cenderung memang kita diam untuk tidak marah dan tapi tidak boleh kita tidak marah kemudian masuk dalam hati, itu bahaya juga. Artinya kita tidak marah, tapi bisa memformulasikan, dikeluarkan sikapannya seperti itu. Dan kita tetap bahagia lagi, tidak sedih, tidak takut, tidak bahagia. Jangan sampai kita menahan, tidak marah, tapi menghantam energi di dalam dan itu bahaya, bisa TBC kitanya ya kan. Jadi harus bisa memformulasikannya. Itu mungkin silakan sedang.
Terima kasih. Ini ada lagi dari Ibu Nur Aini Amroh ya. Bismillah Pak Ustadz, kalau belum dapat pekerjaan, apakah belum dapat kelimpahan spiritual energi atau nuhun? Terus sekalian aja nih Ustadz, masih sama nih Ibu Nopianti juga menghadapi ujian yang terus-menerus sementara sudah merasa capek. Nembege ngarenghap terus aya deui apakah ada salah diri atau bagaimana? Sekalian aja karena waktunya sudah Baik, terlalu silakan Ustaz. ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak bahwa memang itulah kehidupan. Jadi kita jangan salah jangan salah mengartikan dan jangan salah mendefinisikan bahwa ketika kita ada ujian, kita harus anggap bahwa itu adalah sentuhan Allah pada kita. Ini ujian, ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi. Berarti kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk naik kelas. Kalau kita bisa menghadapinya. Bahkan saya tuh udah berdoa nih, udah upaya semaksimal kok nggak dapat dapat gitu kan. Ingat ibu dan bapak, Allah itu terkadang membiarkan karena Allah sedang menikmati ratapan doa-doa kita. Jadi kita itu kalau nangis, biasanya kita susah sekali nangis, tapi kalau lagi pusing-pusingnya, lagi punya masalah, nangis kita kepada Allah, Allah lagi senang itu. Jadi dinikmati itu bahwa ya sudah Allah memang begini, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menarasikan sesuai dengan dengan yang kita inginkan. Tapi kalaupun kita punya pikiran, ya Allah, saya tuh kok pengennya ke kiri, ini tuh kok kanan terus ya. Disitulah ibu bapak kita harus mempunyai proses untuk dinikmatkan. Subhanallah. Ketika kita masuk pada proses itu, ibu dan bapak, dalam kondisi kita sakit hati, dalam kondisi kita termarginalkan, dalam kondisi kita merasa berada di titik akhir, dan kita merasakan indahnya, ya Allah, betapa indahnya ujian dari Engkau. Tapi saya yakin saya akan mampu untuk menghadapinya. Subhanallah. Itu gerbang yang luar biasa. Nah, eh, jangan sesekali kita taias ya, wala taias anrau atillah. Jadi jangan sampai kita betul-betul putus asa, karena putus asa adalah dosa. Sekali lagi, ujian-ujian itu kalau kita anggap sebagai sebuah masalah, bersamaan dengan masalah itu ibu bapak ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'a itu kan bersama ma'iyah. Ketika ada masalah, yusron ada kemudahan. Bersamaan lagi. Bukan susah dulu kemudian nanti kita bahagia. Enggak begitu konsep Quran. Konsep Quran itu tidak udah berlakit-lakit dahulu bertenang-tenang kemudian sakit-sakit dulu kemudian senang. Enggak begitu. Konsep Quran inna ma'al usri yusron. Bersamaan ibu bapak, ketika Allah kasih masalah, bersamaan itu ada kemudahan. Yakin, yakin, yakin. Kemudian yang penafsiran yang kedua, inna ma'al usri yusran itu, ada nakirah dan ma'rifat. Sering saya sampaikan, ya nakirah itu adalah umum, banyak. Ma'rifat itu terbatas sedikit. Tandanya alif lam. Lihat, inna ma'al usri, al-usri, pakai alif lam, berarti sedikit. Kesusahan. Kesusahan sedikit. Kemudian yusron. Yusron itu ada alif lamnya. Enggak al-yusron, tapi yusron. Artinya banyak. Berarti bersamaan dengan satu masalah, Allah kasih banyak kenikmatan di sisi lain. Tapi kita terkadang tidak mengerti, kita tidak merasakan. Kenapa? Karena itu tadi belum terbuka kemampuan untuk menikmatkannya. Tapi konsep dari Allah begitu, inna ma'al usri yusra, bersamaan dengan itu, bersamaan. Yang kedua, banyak ada satu masalah, banyak kemudahan. Dan itu harus kita lakukan, dan itu harus kita yakini. Maka apapun yang terjadi, kita harus bisa menikmatinya. Ya Allah, saya sudah daftar kemana-mana, kok nggak dapat. Ibu dan bapak, boleh jadi ketika kita masuk di situ mungkin ada masalah besar. Ada misalkan di situ satu harusnya pengennya begini. Allah tidak berkehendak. Mungkin di situ ada masalah yang besar. Jadi jangan terlalu melebihi ataupun juga melampaui rencana-rencana Allah. Maka ridholah kita. Itulah yang disebut dengan ridho. Indahnya ridho ibu dan bapak. Karena puncak spiritualitas kita itu di ridho. Kalau kita tidak ridho, berarti spiritualitas kita masih lemah. Nah, kembali ke judul awal tadi, Saudara Anwar, bahwa spiritualitas itu puncak-puncaknya adalah keriduan kita kepada apa yang terjadi. Kata Rasulullah,
irdi bima qasamallah takun aghnan nas. Agar engkau menjadi manusia yang aghna, yang ghani, yang kaya, irdi bima qasamallah, ridholah dengan sesuatu yang terjadi. Maka jangan lupa ibu dan bapak, mari kita ridhokan. Bahkan tadi eh, saya sampaikan doanya pagi sore itu kita harus mengafirmasi apa ridho. Ma asbahabi min yamatin au bi ahli min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, ya Allah saya ridho semua ini adalah ujian dari engkau, semua ini dari engkau. Teorinya EFT, Emotional Freedom Technique, pembebasan jiwa itu dengan itu. Ya Allah, meskipun saya sakit ini, saya ikhlas, saya ridho. Ya Allah, meskipun saya begini, saya ikhlas, saya ridho. Walaupun kita rasakan pedihnya, nih, sakitnya, tune in, gitu kan ada proses tune in. Ini sakit sekali, tapi narasinya dikatakan, saya ridho ya Allah. Itu gerbang ke keindahan hidup dan juga kesehatan. Ya Allah, meskipun saya sakit, saya ikhlas, saya ridho. Jadi apapun yang terjadi, kita senyum terus, nyaman, karena ikhlas dan juga ridho. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, apapun yang terjadi, kepedihan kita, kelelahan kita harus ridho, ya Allah, harus di cover, ya Allah, saya ridho, ya Allah, saya ridho, ya Allah. Betul-betul ridho kepada Allah apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Itu mungkin Ustaz Anwar, saya kembalikan. Terima kasih.